Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Rahmi Melinia Sriwidodo. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan dari program studi bimbingan dan konseling. Video ini dibuat sebagai laporan untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1, yaitu pengenalan lapangan persekolahan. Dan saya memilih tempat PLP di MAN 2 Lebak, Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak. Selamat menyaksikan. MAN 2 Lebak, Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak, berada di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Didirikan pada tanggal 25 November tahun 1995. Awalnya, sekolah ini bernama MAN Bayah. Namun, tepat pada tahun 2015, resmi berubah nama menjadi MAN 2 Lebak. Untuk visi dan misi MAN 2 Lebak ini apa sih, Pak? Kalau untuk visi MAN 2 Lebak ingin terwujudnya madrasah yang religius, unggul, sehat, dan beradaptasi global yang dilandasi akhlakul karimah. Jadi kami bermimpi bahwa siswa MAN 2 Lebak itu diharapkan sukses dunia akhirat dan unggul di dunia dan juga di akhirat. Itu visi misi kami di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak. Oke. Nah, bagaimana sih cara sekolah ini membangun kultur yang baik dan positif? Ya, salah satu fondasi agar orang itu sukses yaitu dia itu pertama beriman, kedua berilmu. Jadi kalau hanya ilmu saja tanpa iman itu tidak akan sukses. Orang yang sukses itu ada beriman, berilmu, dan beramal. Nah, karena tujuan kami adalah ingin agar siswa MAN 2 Lebak itu unggul di dunia dan unggul juga di akhirat, maka secara kultur kami akan mengadakan pembiasaan terutama dalam bidang keagamaan. Nah, untuk fasilitasnya ada apa aja nih di MAN 2 Lebak ini? MAN 2 Lebak untuk fasilitas ya insya Allah lengkap ya, ada laboratorium komputer, ada laboratorium IPA, ya ada pembelajaran agamanya, ada musola ya. Untuk lab komputernya insya Allah kita punya 80 laptop ya, insya Allah untuk sarana prasarana. Dan untuk bidang keagamaan karena kami fokus ke bidang keagamaan, kami berencana akan membangun Islamic Center yang alhamdulillah pada tahun sekarang baru sampai tahap dinding gitu ya. Mudah-mudahan 2 tahun lagi target kami akan selesai terbentuk Islamic Center di MAN 2 Lebak ini. Untuk peran masing-masing nih Pak dalam struktur organisasi di sekolah ini itu bagaimana tuh perannya? Kalau struktur organisasi kami di MAN 2 Lebak khusus tingkat SLTA itu standar. Ada kepala madrasah, ada kepala TU, dan kepala madrasah diwakili oleh 4 wakil kepala madrasah. Pertama bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, dan bidang humas. Jadi kami bekerja, saya dibantu oleh 4 wakil kepala madrasah. Nah, untuk evaluasi nih Pak dilakukannya itu kapan saja, berapa bulan sekali atau bagaimana? Ya, kalau evaluasi itu secara resmi itu 1 bulan 1 kali. Tapi dalam perjalanan kami karena punya grup PA, kalau ada apa-apa, kendala atau apa bisa melapor melalui grup PA atau langsung ke kepala madrasah. Intinya secara resmi cuma 1 bulan sekali, terutama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kesiswaan. Peraturan dan tata tertib di sekolah itu bagaimana Pak? Peraturan sekolah itu yang pertama siswa harus bersikap sopan santun kepada personil sekolah. Personil sekolah. Yang pertama, personil sekolah itu kepala madrasah, tata usaha, dan guru. Ya. Kalau tata tertibnya, siswa harus selalu hadir di sekolah
dengan tepat waktu pukul 7. Terus siswa yang terlambat harus melapor ke Satpam terlebih dahulu. Setelah melapor ke Satpam, menghadap Sekolah ini menerapkan tata tertib dan aturannya itu sistemnya bagaimana Pak? Apakah poin per poin atau bagaimana seperti apa? poin per poin. Poin per poin bagaimana tuh poinnya Pak? Kalau ringan itu 30%. 20%. Kalau sedang 50%. Kalau berat 100%. Kalau ringan itu seperti apa Pak? Kalau ringan contohnya kesiangan ya. Jangan. Itu kesiangan masih dianggap ringan. Tapi kalau yang sedang ya, di samping kesiangan itu tidak mengikuti proses belajar mengajar. Bolos itu Pak? Iya, itu bolos betul. Kalau untuk yang berat, mohon maaf, menikah. Oh, enggak. Oh, oke, oke. Itu dikeluarkan itu. Nah ini yang untuk itu biasanya guru kesiswaan Bapak sendiri itu? Iya, bekerja sama dengan Guru BK. BK, Guru BK. dengan guru BK tentunya. Terus bekerja sama juga dengan wali kelas. Dengan wali kelas. Nah, maksudnya wali kelas itu menginformasikan kepada BK langsung kepada kesiswaan. Itu aturannya, itu aturannya. Kalau BK merasa keberatan, baru kepada wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan merasa keberatan, laporlah kepada kepala madrasah atau kepala sekolah. Pendidikan karakter yang Ibu tanamkan untuk siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak ini itu seperti apa sih Bu? Pendidikan karakter Iya. yang ada di Madrasah Aliyah itu, berhubung kita memang sekolah yang bernuansa agama, jadi ya yang Islami, intinya ya menanamkan moral yang baik untuk membentuk siswa yang benar-benar berakhlakul karimah, yang soleh. Tujuannya ya mereka supaya menjadi orang yang beriman, orang mukmin. Iya. Nah, untuk karakteristik siswa-siswi di MAN ini, mereka lebih dominan ke bidang mana sih Bu? Apakah ke bidang akademik, atau ke bidang seni, atau ke bidang olahraga, atau bidang lainnya mungkin Bu? Sebenarnya intinya sudah pasti ke bidang agama. Cuma anak itu kan punya hobi dan punya minat. Dan ada juga yang mengambil seni, ada juga yang mengambil ke olahraga karena mereka juga berprestasi. Jadi kelebihan di MAN 2 Lebak ini adalah semua yang kira-kira setiap skill, intinya ya membentuk mereka memiliki skill. Jadi tetap agama itu untuk yang nomor satu, terus yang lain-lainnya pun mereka ikuti dengan baik. Nah, untuk ini Bu, study tour ke kampus-kampus di sini ini suka mengadakan gitu kemana? Suka mengadakan, bahkan kita punya rencana mau ke UGM. Cuma berhubung COVID, dipending dulu, mudah-mudahan segera berlalu ya. Kita pernah ke Unpad, kalau ke IPB itu sudah setiap tahun itu udah langganan. Ya. Layanan apa sih yang biasa Ibu berikan untuk bisa menumbuhkan kebiasaan positif dalam diri siswa ataupun siswi di sekolah ini? Kita memberikan pelayanan, misalnya ada anak yang memiliki konflik, seandainya atau ada tindakan yang di luar ketentuan, misalnya kita tegur, nanti kita berikan, ya kita mempresur mereka bagaimana seharusnya supaya kita hidup wajar dan kita hidup sesuai dengan norma yang ada. Nah itu biasanya kalau misalkan terdapat siswa ataupun siswi yang memiliki masalah, itu langsung datang ke Ibu, kemudian Ibu memberikan layanan di ruangan atau seperti apa Bu? Tergantung. Kalau seandainya memang ada yang sifatnya dipanggil dulu, ada juga yang sifatnya anaknya misalnya memang dia punya konflik, dia japri dulu ke saya, kemudian Bu saya mau ngobrol, oke kapan, jam sekian ditentukan, Ibu bisa nggak, Ibu bisa. Jadi ada janji dulu kita dengan dia yang menentukan waktu. Nah untuk terkait keterlibatan orang tua nih Bu,
bagaimana sih komunikasi ibu dengan orang tua wali murid seperti itu? Ya, bagi orang tua yang memang benar-benar dia interest terhadap anaknya, alhamdulillah baik ya, dan mereka menitipkan anaknya tentunya supaya mereka minimal ya setidaknya bisa memiliki ilmu yang bermanfaat buat dirinya dulu. Adapun yang selanjutnya ya biasanya menitipkan anaknya supaya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan. Ya, kita memberi saran bahwa mereka ya harus belajar, intinya itu. Seberapa penting sih organisasi di sekolah ini? Jadi menurut Huda itu organisasi 50% sangat penting. Organisasi sangat penting bagi Huda ya, karena kita belajar tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya di ruang kelas. Di organisasi juga kita bisa belajar untuk melatih mental kita dan bisa berkontribusi lebih baik lagi. Nah, di Mandua Lebak ini kan terdapat organisasi OSIS ya? Iya. Nah, selain itu ada organisasi apa lagi? Jadi selain OSIS ada MPK. MPK itu Majelis Perwakilan Kelas, yang dimana anggotanya terdiri dari tiap perwakilan kelas dari kelas 10 IPA 1 sampai IPA 2. Dan tugas MPK itu membantu kinerja OSIS dan mengawasi kegiatan OSIS. Ketika OSIS membuat acara, MPK yang memantau gitu. Kegiatan belajar mengajar di Mandua Lebak ini itu dilaksanakannya setiap hari apa aja? Tiap hari Senin sampai hari Jumat. Jamnya? Jamnya mulai dari pukul 7.10 sampai pulangnya jam pukul 15.30. Ya teh. Nah, untuk ekstrakurikuler di Mandua Lebak ini itu ada apa aja sih? Kurang lebih ada 8 ekstrakurikuler. Apa aja tuh? Yang pertama itu pramuka, paskibra, PMR, risman, kir, terus pencaksilat, olahraga, teater, sama udah. Sholat berjamaah di sini bagaimana, sholat zuhur atau sholat asar? Ya, Bagaimana di sini? jadi kita melihat dari waktu di sekolah, dari pagi sampai pulang asar ya. Jadi untuk sholat zuhur itu berjamaah dan sholat asar pun berjamaah. Di sini kajian putra atau putri mungkin ada? Jadi Jumat pagi itu sebelum kita mulai jam pelajaran pertama, kita berkumpul di lapangan dan berzikir bareng gitu. Berzikir bareng dan lain-lain. Itu dipandunya oleh siapa? Oleh guru bidang PAI atau Ustadz kayak Ustadz Salman, Ustadz Safei gitu. Terima kasih untuk UHAMKA ya, sukses UHAMKA ya. Sukses. Sukses juga buat Mandua Lebak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ya. atas waktunya. Terima kasih kepada pihak Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak yang telah bersedia untuk saya wawancarai dalam membantu tugas mata kuliah PLP saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Semoga bumi pertiwi ini lekas pulih kembali. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.